Assalamualaikum, selamat sore Sobat Eko semua. Perkenalkan, saya Nadia Ticita, selaku Corporate Relation Officer Universal Eko yang akan menemani kalian pada sore hari ini di Cerita Eko Series 3, episode 1 yang berjudul Bergerak Ciptakan Aksi untuk Lingkungan Ibu Pertiwi. Pada Cerita Eko Series ini, kita akan membahas terkait upaya rumah sakit dalam mengelola sampah, termasuk sampah medis, organik, dan anorganiknya. Nah, mungkin Sobat Eko bertanya-tanya nih, kenapa sih kita mengangkat topik ini? Oke, aku jelasin sedikit ya teman-teman semua. Jadi, sebagaimana yang kita tahu bahwa sampah menjadi permasalahan yang genting saat ini. Apalagi adanya peningkatan sebesar 6,04% untuk sampah non-medis dan sebesar 30-50% untuk sampah medisnya sendiri. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas layanan kesehatan turut berperan dalam penyumbangan sampah-sampah tersebut. Oleh karena itu, kita harus tahu nih upaya apa aja yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mengelola sampah yang mereka hasilkan. Karena sampai saat ini masih banyak rumah sakit atau instansi yang mengelola limbah secara tidak bertanggung jawab. Oke, sebelum kita masuk ke acaranya, saya mau menginfokan sedikit bahwa kolom komentar akan kami nonaktifkan terlebih dahulu ya, pemirsa atau Sobat Eko semua, supaya tidak mengganggu kelangsungan acara pada sore hari ini. Nah, bagi semua Sobat Eko yang ingin bertanya atau punya pertanyaan, bisa langsung DM ke Instagram Universal Eko atau Instagram RSPP ya. Baik, Sobat Eko semua, kalau kalian semua belum menonton Eko Series episode sebelumnya, bisa langsung cek ke YouTube atau Instagram Universal Eko. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, pada sore hari ini kita ditemani oleh narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu ada Ibu Febrina Astuti SKM, selaku Senior Environmental Protection dari RS Pusat Pertamina. Halo, Assalamualaikum Bu Febri, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nadia, apa kabar? Salam sehat Alhamdulillah ya. baik, salam sehat Ibu. Bu Febri gimana kabarnya? Alhamdulillah harus selalu Alhamdulillah sehat dan baik. semangat ya. Betul, harus semangat nih Bu. Oke, sebelumnya Bu Febri boleh memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu kembali. Nanti kita akan memulai sesi diskusi setelah itu ya Bu ya. Walaupun sebelumnya Universal Eco sudah pernah live Instagram bareng RSPP ya Bu ya, terkait lonjakan limbah medis di kala pandemi kemarin. Boleh Ibu dipersilakan waktunya untuk memperkenalkan diri? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Febrina Astuti. Saya baru bekerja di RSPP ya baru 26 tahun. Jadi saya saat Waduh, baru ini banget ya. sebelum saya di 26 tahun perawatan. Ibu. Oke. Iya, 10 tahun di perawatan, kemudian 16 tahunnya saya sudah di bagian HSE. Dan khususnya di pengawasan terhadap lingkungan ya. Oke. Mungkin itu aja dulu kali ya. Siap, Ibu, siap. Oke, Sobat Eko semua, setelah kita berkenalan dengan narasumber kita, yaitu Ibu Febri, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi diskusi ya, Bu ya? Baik, Bu Febri, mungkin pertanyaan pertama, Bu. Sebenarnya apa aja sih jenis sampah yang dihasilkan oleh RSPP sendiri? Mungkin termasuk sampah medisnya, organik maupun anorganik, Bu. Silakan, Bu. Oke, ya terima kasih. Jadi di kita itu biasanya kita kategorikan ada 4 besar ya. Yang pertama itu yang paling gampang organik dulu deh. Organik itu apa sih? Ya semua yang jenis yang ada sisa makanan, dari instalasi gizi, dari kantin-kantin, ya, bekas makanan pengunjung, intinya semua yang berbau makanan atau sisa-sisa dedaunan. Nah, yang kedua kita bicara anorganik. Anorganik itu yang seperti apa sih? Kemasan minuman, kemudian kain, terus kertas, biasanya kan di office lah ya itu, kemudian wadah-wadah bekas makanan. Nah, untuk kategori yang keduanya, kenapa ini yang saya paling akhir karena ini agak panjang sedikit. Kita kategorikan untuk yang medis tadi kita kategorikan jadi dua. Ya, satu limbah B3 infeksius, yang kedua adalah limbah B3 infeksius. B3 yang limbah B3 non infeksius itu seperti apa sih? Di rumah tangga juga banyak. Seperti misalnya baterai bekas, lampu TL bekas, cartridge bekas gitu ya, kemasan limbah B3, kemasan B3 bekas, kemudian ada lagi cartridge, kemudian ada juga kalau di rumah sakit itu ini bekas apa namanya?
sludge ipal Sludge dari ipal, pengolahan betul. limbah Iya. iya, air limbah ya. Kemudian itu adalah yang B3 non B3-nya. infeksius. Ya. Nah kemudian yang terakhir adalah yang infeksius yang jelas-jelas produknya sampah rumah sakit ya. Sampah rumah sakit. Identik Betul. dengan sampah rumah sakit. Itu adalah semua untuk mengingatkan lagi ya semua limbah yang terkontaminasi cairan pasien masuk juga jalur suntik, kemudian kemasan farmasi itu kita Farmasi, masukkan betul. kategori infeksius agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya Bu. Iya, Betul. itu pasti. Nah, tadi udah dijelaskan sedikit Bu terkait jenis-jenisnya. Kalau permasalahan sampahnya sendiri di RSPP itu sekiranya ada apa aja sih Bu? Dan mungkin dari RSPP mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu kah yang bertujuan untuk meminimalisasi sampah yang dihasilkan? Oke, jadi ini lumayan agak panjang ya. Yang pertama, ya, boleh. Permasalahan limbah itu akan terjadi apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Betul. Itu sudah pasti ya. Iya, betul. Nah, alhamdulillah di RSPP itu kita lakukan penanganan limbahnya itu dilakukan secara profesional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Betul. Dari pemilahannya, pewadahannya, pengumpulannya, pengangkutan, pengolahan sampai dengan proses akhir gitu ya. Nah, tugasnya rumah sakit di sini apa sih? Yaitu di situ adalah untuk melakukan pemilahan, terus di wadahnya wadah yang sesuai dan dikumpulkan di TPS. Kemudian kalau untuk pengangkutannya seperti apa? Pengangkutan limbah infeksius itu dilakukan dan juga baik organik dan anorganik itu dilakukan setiap hari. Itu wajib hukumnya ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan, betul. Iya, kemudian untuk perusahaan pengolahnya ini seperti apa sih? Pengurusan pengolah yang bekerja sama dengan rumah sakit itu wajib memiliki perjanjian kerjasama, baik dari yang infeksius maupun yang non infeksius gitu ya, yang domestik atau limbah organik dan anorganik, dan harus memiliki perizinan dari pemerintah. Kemudian bagaimana dengan dari tadi ngomongnya infeksius, organik, bagaimana limbah B3 yang non infeksius? B3 lainnya. Iya, B3 lainnya. Nah, kalau yang ini itu ada tata cara penyimpanannya sendiri. Jadi selama 1 tahun. Kemudian untuk yang 6 bulan, untuk yang lebih dari 50 kilo itu bisa 6 bulan. Penyimpanannya. Terus tadi kan Mbak Nadia nanya, punya nggak sih RSPP kebijakan tentang minimalisasi limbah gitu ya? Betul. Alhamdulillah di sini manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina ini sangat berkomitmen dalam pengelolaan lingkungan. Selain memang kami juga memiliki kebijakan tersendiri ya terhadap pengelolaan lingkungan, termasuk minimalisasi sudah pasti. Ini juga dapat dibuktikan dengan RSPP itu sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Dari mulai proper, dulu kan proper rumah sakit kan masuk ya, kategori proper dari Kementerian. Iya, betul. Ini buat awam ya, IG-nya buat awam ya. Nah, mungkin diinformasikan proper itu adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan limbah. Ya, itu adalah proper. RSPP pernah mendapat penghargaan proper. Pernah juga mendapat penghargaan dari Properda, dari Gubernur DKI, dan juga kami pernah masuk juga mendapatkan predikat Green Hospital dari Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian RSPP sendiri juga dari kakeknya, karena ada nama Pertamina, kita itu mewajibkan kita dilakukan audit terus-menerus terkait dengan pengelolaan limbah. Jadi kita itu namanya hampir sama dengan proper, namanya adalah PERCA, Pertamina Environment Regulation Compliance Assurance. Jadi intinya kita gimana caranya supaya tetap on the track, tidak ke kanan permasalahan limbah gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kita, terusnya biar kita on the track itu selalu dilakukan gitu ya. Jadi RSPP itu selalu beriringan terhadap kebijakan kita itu selalu beriringan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Seperti itu mungkin ya. Panjang ya. Nggak apa-apa Ibu. Berarti salah satu upayanya itu, salah satunya bentuknya seperti adanya audit ya Bu ya, audit teratur ya Bu ya, terkait pengelolaan limbahnya sendiri. Halo? Halo Ibu? Ya, apakah terdengar jelas Bu suara saya? Ya, udah. Oh, sudah jelas, oke. Ya, siap. Oke. Oke, mungkin kalau untuk menunjang kebijakan-kebijakan yang tadi, Bu, sekiranya dari RSPP apakah menyediakan fasilitas-fasilitas yang bertujuan untuk mempermudah entah pasien, pengunjung, ataupun karyawan untuk mengelola sampah yang mereka hasilkan sendiri, Bu? Oke. Memang untuk fasilitas-fasilitas itu tadinya kalau untuk RSPP sendiri tadinya memiliki mesin insinerator. Jadi kita mengolah Oh, sendiri. baik. Nah, Oke. tapi kan pas kita lihat lagi ini balik lagi karena kebijakan kitanya pengelolaan lingkungan itu benar-benar diperhatikan. Pas kita lihat RSPP itu kan posisinya benar-benar di area di Kota. kota ya. Jakarta, betul Ibu. Betul, di mana emisi udara di DKI itu sudah luar Yang biasa. dihasilkan. Betul. Sudah luar biasa, sudah tercemar lah ya. Jadi kami bagaimana komitmen kami untuk tidak menambah berat ya resiko itu. Dan juga memang kita pikir juga untuk lebih baiknya kita dengan menggunakan pihak ketiga seperti itu. Jadi akhirnya kita lakukan dengan tiga untuk pengolahan limbah infeksiusnya. Nah, sedangkan untuk area-area di sekitar RSPP, alhamdulillah bisa dilihat itu kita yang namanya fasilitas tempat sampah di RSPP ada yang organik, anorganik dan limbah. Iya, sudah dipisahkan ya Bu ya. Dan juga kita dalam hal ini bicara fasilitas itu tidak hanya terkait dengan apa yang ada, tetapi dari kami juga teman-teman baik dari humas ya, dari bagian announcer itu apa ya namanya, di bagian informasi gitu ya, itu kita gunakan, kita daya gunakan, seperti misalnya kita selalu sosialisasikan terkait dengan penanganan terhadap lingkungan seperti sendiri. Sampah yang utama ya, seperti dari announcer, kita selalu pasang-pasang pamflet kayak banner-banner kita pasang juga. Edukasi ya Bu ya. Termasuk media internal. Ya, jadi kita sosialisasi itu terus-menerus. Jadi kan banyak ya terkait sampah, bagaimana cara mengelola yang baik dan benar itu selalu terinformasikan kepada orang pengunjung, pasien maupun karyawan sendiri. Baik, berarti dari berbagai departemen memang bersinergi ya Bu ya untuk edukasi, sosialisasi terkait sampah tersebut. Oke, mungkin tadi sudah terkait kebijakan maupun fasilitas. Kalau pengelolaan sendiri Bu, dari RSPP sendiri apa saja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh RSPP? Oke, jadi sudah banyak beberapa hal ya yang terkait dengan pengelolaan yang kita lakukan, misalnya kayak kita lakukan kertas bekas ya untuk ngeprint. Itu udah lama itu kita lakukan, kemudian pengolahan terhadap kardus, terusnya kewajiban untuk tidak menggunakan kantong plastik lagi, kemudian tidak ada lagi penggunaan styrofoam gitu ya, hal-hal seperti itu. Selain kita buat dalam bentuk surat edaran, itu memang kita selalu sosialisasikan secara terus-menerus. Baik. Dan yang paling kelihatan bermaknanya juga diantaranya adalah kita di RSPP melakukan 3R terhadap botol infus dan jerigen HD. Betul. 3R ya Bu ya? Ya, di 3R kan. Dan itu tidak sembarangan gitu ya, tidak hanya tinggal ambil dari kamar pasien terus langsung kita olah begitu aja, enggak ya. Jadi ada proses-prosesnya. SOP-nya sendiri ya, betul. Iya, sesuai dengan Permen LH yang diwajibkan, dan itu wadahnya pun berbeda. Jadi tidak disertakan. Jadi memang di tiap penghasil limbah yang terkait dengan 3R itu kita adakan sendiri untuk wadahnya. Ada wadah sendiri ya Bu ya, terpisah berarti ya? Iya, betul. Dan itu ternyata setelah kita lihat dari dokumen datanya, itu bisa mengurangi, kita bisa mengurangi tonase untuk angkut limbah B2B itu mencapai 300 sampai 400 kilo per bulan. Wow, dan 300 sampai 400 kilo ya? Mengurangi. Ya, di situ lagi poin yang kita ambil adalah kita mengurangi tonase angkut untuk
dapat mengurangi jumlah timbulan limbah B3 infeksi. Jadi kita lihat di sini bahwa biar win-win solusi karena di seluruh Indonesia itu antara kapasitas dengan yang dihasilkan kan itu kita harus seimbangkan. Kita bisa lihat di situ ya. Mungkin gitu. Berarti bisa dibilang bahwa kebijakan-kebijakan yang tadi ditetapkan itu sudah berhasil ya Bu ya untuk meminimalisasi jumlah sampah yang dihasilkan oleh RSPP sendiri ya. Tadi terkait mungkin tonasenya yang sudah berkurang 300 sampai 400 kilo sendiri gitu ya Bu ya. Mungkin mengutamakan penggunaan wadah yang tidak sekali pakai seperti botol kita ganti jadi tumbler, pelarangan menggunakan plastik gitu ya Bu ya. Oke. Mungkin terkait proses pengelolaannya sendiri Bu, apa saja tantangan yang diterima atau didapatkan oleh RSPP dalam proses itu? Oke, jadi sebetulnya sebelum COVID melanda itu yang namanya pengelolaan limbah itu pasti kan ada lah ya hal-hal kerikil-kerikil sedikit itu ada, tetapi tidak menjadi beban. Tapi justru tantangan yang terjadi itu adalah pada saat COVID melanda. Mungkin Mbak Nadia juga tahu yang tadi kan diinformasikan awalnya limbahnya cuma berapa jadi sampai 2 kali 3 kali lipat. Iya betul. Naik berapa ratus persen ya Bu ya peningkatan. RSPP tadi juga 250, 280 pernah pada saat COVID hingga sampai 1 ton. Iya, 1 ton per hari. Iya per hari. Itu pertama. Yang kedua, penanganannya kan Mbak Nadia juga tahu awalnya kita kan limbah kuning diikat langsung dibawa ke TPS dikemas gitu plastik. ya. Betul. Sekarang kemudian terjadi lagi yang namanya habis diikat kemudian didesinfektan masukin ke kardus, dilakban, direping, desinfektan lagi, bawa ke TPS, desinfektan lagi banyak. Jadi itu belum lagi petugasnya tadinya cuma masker, sebelum pandemi ya Bu ya, ya benar. Sekarang tutup semua. Tertutup semua dari atas sampai bawah gitu. Iya, panas. Jadi hal-hal yang seperti ini itu benar-benar tantangan yang luar biasa gitu ya yang kita dapati gitu ya. Kemudian yang kedua contohnya lagi. Ini tantangannya seperti apa? Kayak di kami kan awalnya pada saat pekerja sakit itu tidak ada yang isolasi mandiri. Wajib. Oh, tidak ada Ibu. Walaupun OTG wajib dirawat. Tetapi pas lagi yang Delta kemarin, itu varian baru yang kemarin ya. Betul. Isolasi mandiri. Pikirannya apa? Waduh, limbahnya bagaimana ini? Iya, betul. Ini bagaimana? Nakesnya udah sakit gitu ya, Bu ya. Iya, nah inilah yang menjadi tantangan kita yang harus dipikirkan ini gimana nih caranya. Balik lagi mainan saya adalah limbah, jadi limbah aja yang saya pikir. Itu adalah tantangannya ya. Berarti di saat misalnya Ibu kita sebutkan seperti yang tadi ya disebutkan nakesnya terkena COVID juga gitu kan, otomatis personil dari pengelolaannya berkurang, itu dari pihak RSPP apa yang dilakukan Bu? Karena kan itu juga lumayan PR ya terkait tantangan-tantangan tersebut gitu. Gimana? Sorry. Ya, untuk menangani tantangan itu. Betul. Jadi kan tadi Ibu sebutkan tuh ada kala di mana varian Delta menyebar gitu kan, nakes banyak yang terpapar, otomatis personil kesehatannya pun berkurang gitu kan, sedangkan limbah melonjak nih Bu. Nah itu sendiri dari RSPP tuh penanganannya seperti apa sih Bu gitu? Oke, terima kasih. Jadi ini dia fungsinya di HSE ini, kami kan ada HSE, ada bagian FPI, ada bagian humas ya, ada unit. Jadi intinya memang mungkin PIC-nya di HSE, tetapi kita HSE tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari unit-unit yang lain ya. Dan di sini kita jadi sosialisasi itu benar-benar terus-terus, dan kami itu membuka handphone itu 24 jam. Ada apa standby ya Bu ya? Itu langsung standby 24 per jam. Standby. Karena semuanya memang di apa istilahnya dipaksa untuk memang harus di-push ya. Kondisinya tidak memungkinkan. Seperti itu. Kemudian sosialisasi yang kepada perawatan, terutama pada teman-teman cleaner ya, teman-teman anak-anak cleaning service ini yang utama. Nah kemudian dan kita selalu memastikan ke mereka dibutuhkan memang pengertian yang luar biasa ya akan hal ini. Kelelahan itu udah pasti terjadi gitu ya. Tapi supporting dari teman-teman bahwa kita tuh peduli, kita tuh tidak hanya sekedar nyuruh-nyuruh aja. Jadi makanya betul. kita bilang buka
kita 24 jam ya. Nah itu kan mereka ngerasa oh iya, jadi ada apa-apa saya enak bisa langsung. Nah itu diantaranya ya. Terus bagaimana dengan isolasi yang di rumah untuk bekerja? Nah itu di kami itu khusus untuk pekerja kita ada grup WhatsApp. Itu pertama adalah untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Jadi konsultasi via itu. Dan yang kedua adalah untuk sosialisasi terkait tata cara bagaimana mengolah limbahnya dia supaya tidak mencemari sekelilingnya. Dan itu kita lakukan berdasarkan dengan bahan-bahan kimia, menggunakan bahan-bahan kimia rumah tangga yang biasa ada di rumah mereka beserta takarannya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan ke mereka. Jadi insya Allah bisa tersolusikan lah untuk masalah kemarin itu gitu. Baik. Oke, mungkin kita tarik agak ke belakang Bu terkait proses pengolahannya. Tadi kan kita sampaikan sendiri bahwa sampahnya itu terbagi menjadi medis, organik dan anorganiknya. Nah, kalau dari RSPP terkait ketiga jenis sampah tersebut itu ada prosesnya, ada perbedaannya nggak sih Bu untuk pengolahannya sendiri? Mungkin medis sistematika yang lebih rumit kah, atau organik mungkin ada yang didaur ulang kah, seperti itu? Iya, seperti yang tadi saya informasikan bahwa setiap poin-poin limbah itu pasti ada dilakukan treatment masing-masing ya, tetapi memang kita belum maksimal. Inilah yang namanya proses pembelajaran selalu ada ya, tapi kita tidak menutup bahwa apa yang sudah kami lakukan misalnya baru sekedar tidak menggunakan minum kemasan atau tidak menggunakan botol sekali wadah pakai, gitu. betul. Ya, tetapi dengan itu saja dilakukan dengan ribuan orang ini misalnya baru 500 orang ya atau setengah atau seperempatnya melakukan itu kan sudah terjadi perubahan. Kita lihat dari prosesnya. Kalau menurut saya step by step ya Bu ya. Itu walaupun tiap rumah sakit mungkin sudah ada yang lebih maksimal, tetapi kita jangan menutup diri bahwa kita akan terus berusaha untuk lakukan minimalisasi atau pengelolaan limbah dengan baik benar gitu ya. Oke. Kalau untuk sampah organik sendiri Bu, apakah ada treatment khusus? Misalnya kan ada beberapa sampah organik seperti dedaunan, itu yang bisa dijadikan kompos. Kalau di RSPP sendiri, mungkin ada treatment khusus nggak Bu untuk organiknya? Yang masih bisa didaur ulang gitu? Atau produknya mungkin bisa disebutkan Bu, contoh hasil produknya? Nah, untuk yang composting ini kita memang baru mau bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Untuk kita minta dilakukan istilahnya apa ya? Bukan sosialisasi, itu apa namanya kalau diajari edukasi. Dibimbing, kita minta bimbingan. Dimentorin lah, ya, dibina. Kendalanya di RSPP adalah area kita ini kan kecil ya. Area kita kecil, bukan kecil maksud saya tidak seperti misalnya kalau di rumah sakit tidak mempunyai lahan yang cukup banyak area-area yang betul, agak space-nya gede ya. Apalagi kan misalnya dalam hal ini organik itu kan kalau tidak dengan benar itu kan akan menimbulkan aroma ya. Iya, aroma yang tidak sedap lah, mengganggu. Betul. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita pikirkan gitu ya. Ini bagaimana kita memang rencananya ke depan itu mau bekerja sama dengan Pertamina terkait dengan pengelolaan 3R-nya yang bisa kemungkinan dilakukan untuk di luar. Tetapi saat ini yang kita lakukan adalah memisahkan dulu untuk yang tidak berbau seperti kardus, plastik botol kemasan gitu ya yang tidak berbau gitu. Jadi itu dulu yang baru kita lakukan. Oke, berarti bisa dibilang bahwa untuk pengelolaan sampah terkait sampah medisnya, organiknya maupun anorganiknya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya di RSPP ya? Insya Allah, tapi bukannya berhenti ya, kita tetap akan digging terus untuk mencapai yang terbaik. Betul. Selalu belajar ya Bu ya, betul. Selalu belajar dari waktu ke waktu, progresnya step by step gitu ya Bu. Yang penting kita melakukan tindakan untuk adanya inovasi gitu ya. Baik. Kalau dari Bu Febri sendiri nih Bu, kalau di RSPP tuh biasanya untuk di antara ketiga sampah tersebut yang paling banyak tuh jumlahnya yang dihasilkan sampah apa aja Bu? Mungkin sampah medisnya sepertiganya atau lebih banyak berapa persen? Biasanya tuh persenannya seperti apa Bu? Oke, jadi gini. Ini kita bicaranya yang normal ya, jangan yang COVID. Iya, boleh. Iya, kalau COVID itu udah di luar ini Bu.
nggak bisa Ya, kita kontrol, itu pasti medisnya sangat betul. banyak gitu ya. Kalau kalau yang normalnya biasanya 1:4. Kalau Satu saya banding bisa empat. ngomong itu, Oke. oh kita memang lakukan penimbangan soalnya. Baik. Ya, Ya ampun, kalau dipikir ngapain sih sampah aja tinggal buang pakai ditimbang. Oh memang harus ada. betul Itulah betul. betul kan. Jadi infeksiusnya Ya, kita timbang, yang non infeksiusnya juga kita timbang. Dan itu biasanya kita bandingkan antara yang infeksius dengan yang domestik kita bilangnya ya, itu yang ya tidak domestik. menular itu Ya, adalah 1:4. Normalnya seperti itu. 1:4. Iya. Normalnya seperti itu ya. Oke, mungkin sekiranya pertanyaannya sudah terakhir nih, pertanyaan terakhir nih ya Bu. Kita menuju pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat dari RSPP sendiri terkait pentingnya pengelolaan sampah, termasuk sampah medis, organik dan anorganiknya yang secara bertanggung jawab, Bu? Oke, seperti yang tadi saya informasikan, saya sebutkan kan unit-unit terkait gitu ya. Jadi Ya, intinya di sini adalah mengolah limbah, sampah itu tidak pernah bisa menjadi tanggung jawabnya sebuah sendiri ya. perusahaan. Enggak, Betul. justru jadi tanggung jawabnya perusahaan ini ya udah tanggung jawab tempat kerja kita, apa kantor kita, rumah sakit kita, bukan seperti itu. Karena ini adalah merupakan tanggung jawab bersama pengelolaan sampah itu. Bila sampah tidak dikelola dengan baik dan benar dan hanya dibuang seperti itu aja, ya kita yang tinggal di Jakarta lihatlah. Nggak usah saya panjang Iya, kali betul. lebar ya nggak sih? Masuk jauh-jauh Gitu ya, ya. Bu ya. Di Iya, antara betul, betul, betul. yang pasti udah kita mengurangi nilai kebersihan, Ya. keindahan, mengurangi Estetika ya, Bu ya, estetika kenyamanan. lingkungan, betul. Nah, yang pertama sumber penyakit sudah Iya, jelas gitu ya. iya, jelas, Belum lagi betul. kualitas udara udah efeknya itu udah efek Banyak domino ya, Bu ya. gitu ya. Benar. Jika tidak dikelola betul. Nah, jadi itu mau nggak mau memang sampah itu sudah menjadi merupakan bagian dari hidup kita gitu loh. Ya, Karena jika tidak dikelola dengan baik, yang rugi siapa ya kita juga. kita juga. Gitu ya. Jadi sepatutnya itulah kitanya bertanggung jawab atas hal itu gitu. Jadi saya selalu kalau misalnya ada ngobrol memang saya selalu memasukkan 3M sebelum 3M memakai masker ya, mencuci Menjaga tangan dan jarak. menjaga Ya, jarak. betul. Untuk masalah limbah itu selalu 3M. Mulai dari yang hal kecil, dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Mungkin itu aja karena ujung-ujungnya gimana juga kita kan nggak mau anak cucu kita nanti Betul. Karena jangka panjang ya, Bu ya. panjang Iya, gitu. Ini memang iya, makanya saya benar. bilang sosialisasi itu harus Sangat penting. terus menerus, Betul. nggak boleh bosan. Ya, Gitu. mungkin dampaknya belum berasa di angkatan kita, di masa-masa kita, mungkin itu baru berimpak di anak atau cucu kita nanti ya, Bu ya. Makanya kita harus bergerak dari sekarang ini. Harus bergerak dari sekarang ya, Bu ya. Betul. Itu Oke, dia. ya. Terima kasih banyak Ibu Febri atas pemaparan dan penjelasannya terkait upaya rumah sakit dalam mengelola sampah yang dihasilkan. Dalam kasus ini RSPP ya Bu ya. Mungkin dari Bu Febri ada sepatah dua patah kata Bu untuk penutupan atau closing statement pada sesi diskusi sore hari ini, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya mewakili RSPP juga ya, sangat berterima kasih juga kepada Eko gitu ya. Ini bisa menjadi forum silaturahmi juga gitu Ya, ya. betul, Jadi, Ibu. dan juga dalam hal itu kita juga biar sama-sama bisa mensosialisasikan yang namanya bagaimana mengelola sampah itu harus atas perhatian tiap orang. Mungkin itu aja, itu yang selalu memang saya informasikan berkali-kali untuk biar orang peduli. Diri sapi ya Bu, Orang selalu terus peduli sampai terhadap hati-hati pengelolaan gitu kan, sampai bergerak gitu ya. Yes, betul. Oke, ya terima Yang kasih hal banyak Ibu kecil Febri. aja, ada Apa tuh, Bu? tempat sampah. Di dalam Oh, iya. mobil selalu ada tempat sampah. Ada sampah. Hal Iya. itu yang kadang-kadang Betul. Sampai lupa ya Bu ya. Yes. Mungkin terlihatnya kecil tapi berdampaknya tuh besar ya Bu. Iya, betul. Oke. Benar, Siap, terima kasih banyak Ibu Febri atas waktu dan kesempatannya. Oh ya Bu, sekiranya jikalau ada kepentingan lain diperkenankan untuk meninggalkan live Instagram ini. Namun jikalau tetap untuk stay di sini tetap tidak apa-apa Ibu. Terima kasih ya Ibu waktunya. Sehat-sehat. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Sobat Eko semua. Wah, nggak kerasa nih teman-teman bahwa kita sudah sampai di penghujung acara. Bagi teman-teman yang mungkin telah bergabung atau ingin menyaksikan cerita Eko Series 3 kali ini dari awal, bisa langsung cek ke Instagram atau YouTube-nya Universal Eko ya. Dari pemaparan Bu Febri tadi, bisa kita simpulkan bahwa memang sampah itu menjadi permasalahan yang genting pada saat ini, apalagi di kala pandemi. Oleh karena itu, kita harus lebih peduli dan aware terkait apa aja sih upaya untuk mengelola sampah yang kita hasilkan sendiri. Oke, bersama Universal Eco, mari kita wujudkan Indonesia bebas sampah. Siap mengelola sampahmu secara bertanggung jawab. Saya Nadia Ticita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa semuanya. Sehat-sehat selalu.